dari Universitas Indonesia Teknik Metalurgi ya. Langsung saya mengikuti rekrutmennya PT Sukovindo Persero. Saya juga tidak tahu tuh PT Sukovindo itu sebenarnya apa sih jasanya. Yang saya tahu dulu ekspor impor. Ternyata PT Sukovindo itu bergerak bukan hanya di ekspor impor, dia perusahaan terbesar salah satu di Indonesia, merupakan perusahaan BUMN dengan core bisnisnya di bidang TIC, Testing, Inspection, dan Certification. Nah ini kegiatan ini untuk semua sektor industri. Nah, saat masuk saya itu bergerak untuk membangun bisnis sistem manajemen K3 atau kalau kita kenal kesehatan keselamatan kerja. Saya masuk di PMU, Project Management Unit, dengan beberapa rekan saya yang dikumpulkan dari berbagai universitas untuk membangun K3 di Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, waktu dulu K3 itu bukan menjadi suatu yang behavior ya, atau belum terkenal saat ini. Kita sama-sama tahun 96 membangun itu, tepatnya saya masuk 1 November 96 ya, membangun itu. Mulai kita diberikan pelatihan, pendidikan, kemudian dari pengajarnya dari berbagai negara. Kita mengacu kepada saat itu mengacu ke Australia, safety map ya. Nah ini merupakan hal yang baru bagi kami. Bayangkan dulu orang kalau bicara tentang K3 pasti kaitannya dengan keselamatan, jarang dengan kesehatannya. Sekarang kita sudah paham pentingnya K3, bahkan sekarang tumbuh pendidikan K3 yang mulai dari D3 sampai S1, bahkan sampai S2, sampai dengan S3. Masya Allah, itu saya nggak ngebayangkan. Dulu untuk mendapatkan 10 perusahaan yang ingin dilakukan audit sistem manajemen K3 sangat susah. Sekarang hampir lebih dari 1.500 perusahaan sudah menerapkan SMK3 dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun. Jadi saya menyimpulkan bahwa kesadaran ya manusia itu membutuhkan waktu yang lama. Dan saya yakin semua industri itu sadar pentingnya K3. Dari bisnis K3 ini saya berkembang lagi karena di Sukovindo itu ingin talent-talentnya itu memiliki bukan hanya satu kompetensi. Saya masuk ke bagian mutu. Mutu itu juga sangat penting karena segala sesuatu yang sifatnya bermutu tentu mempunyai nilai jual yang baik. Dan kita masuk ke dalam standar sistem manajemen mutu 9000. Kemudian lanjut saya ke ISO 14000 lingkungan. Jadi saya mulai dari K3 mutu lingkungan sampai social accountability. Menjadi seorang auditor adalah hal yang menyenangkan. Saya sangat senang, happy sebagai auditor. Auditor adalah profesi, sama seperti profesi yang lain. Semakin lama kita bergerak di situ, semakin banyak ilmunya. Sebagai auditor, kita banyak bertemu dengan para pekerja, para pemimpin. Pengalamannya banyak sekali. Kemudian bergeraklah dalam jangka waktu 7 tahun saya sebagai auditor. Sampai sekarang sebetulnya profesi ya masih juga ya. Saya mendapat kesempatan atau diminta untuk melamar suatu bidang namanya Marketing and Business Development Manager. Sebetulnya kalau ditanya, saya tuh udah senior auditor ya, ditanya untuk pindah ke Marketing and Business Development yang satu sifatnya kita kalau auditor tentu apa? Memberi saran, memberi masukan, melakukan pemeriksaan, lebih banyak kita dilayani kan. Namanya pemeriksa ya. Dan berpindah ke Marketing and Business Development yang sifatnya apa? Melayani. Nah, itu merubah mindset itu susah sekali. Wah, itu yang paling susah dibandingkan belajar menurut saya ya. Perilaku saya yang cuek ya. Kan biasanya kalau auditor lebih seringnya kan disapa bukan menyapa. Merubah mindset kita menyapa orang menjadi ramah itu sangat sulit. Alhamdulillah ini tantangan bagi saya. Akhirnya saya terpilihlah sebagai Marketing and Business Development.
Nah, ini pelajaran baru lain daripada K3, mutu dan lingkungan. Bagaimana kita bisa menjual, bagaimana kita memberi pemahaman tentang apa yang kita jual kepada pelanggan kita sehingga mereka tertarik, mereka paham, bahkan mereka terikat untuk menggunakan jasa kita. Alhamdulillah, tantangan itu bisa saya lalui dengan baik. Bahkan beberapa pekerjaan yang dulunya belum saya masuk ke SBU, namanya dari SBU K3 pindah ke SBU SICS, yang tadinya ada namanya belum ada jasa kepuasan pelanggan, itu pengembang itu dilakukan.